yang belum subscribe, like, and dan share, dukung channel ini biar lebih semangat. Matic-nya guys, Matic karena dengan kecepatan 170, 180 itu 70 km per jam atau bisa 200 ya. Safety rating lah ya, safety rating halus dan memberikan bermanuver lah, bermanuver tidak ada gap antara mereka yang auto leveling, kultur jalan pas seperti itu. Ada dengan saya sensor itu sekitar guys sangat iri. Oke guys, ini dari saya akan menceritakan bukan dari sisi teknologi ataupun fitur-fitur yang sangat detail ya, tapi pada titik poinnya menceritakan pengalaman mengendarai Captiva 2010-2000 cc. Dari fitur handling guys atau steering ya, setir dari Captiva diesel ini tahun 2010-2000 cc, handlingnya ini sangat nyaman dan lembut, bisa sedikit bermanuver dan nyaman, enak, sangat enak untuk setir dari Captiva. Jadi ketika kita mendriving dari Captiva ini, instruksi dalam pemikiran kemudian akses ke setir itu sama, jadi nggak ada gap antara pemikiran kita mengendarai ketika kita belok kiri, belok kanan, ataupun kita menghindari kejadian atau momen yang kita tidak harapkan. Dari fitur kenyamanan dalam kabin guys, untuk kenyamanan dalam kabin, suara-suara dari luar itu cukup minim masuk ke dalam kabin dalam mobil Captiva diesel 2000 cc. Tahun yang saya pakai saat ini adalah tahun 2010. Jadi suara-suara kendaraan di luar itu sangat minim masuk ke daerah kabin. Kemudian suara mesin mobil itu cukup minim juga masuk ke dalam, maksud saya mesin mobil Captiva ini yang menggunakan mesin diesel itu cukup halus dan memberikan efek minim suara mesin itu ke dalam kabin mobil. Jadi masih cukup senyap di dalam mobil Captiva. Dari fitur akselerasi guys, akselerasi dari Captiva diesel 2010-2000 cc ini sangat smart ya, sangat smart, baik dari segi matic-nya, kemudian pedal gasnya itu sinkronisasi antara kecepatan atau speed dari kendaraan itu sangat baik kalau menurut saya, baik untuk digunakan di dalam kota ataupun di luar kota. Dari fitur suspensi, nah ini yang sangat menarik di Captiva diesel tahun 2010 atau generasi pertama, dimana generasi pertama itu di Captiva masuk Indonesia itu tahun 2007 sampai dengan 2010. Kemudian mengalami beberapa perubahan baik dari sisi eksterior dan interior ataupun sedikit perubahan dari
fitur-fitur dari performa dari mesin ataupun maticnya. Yang saya tahu, karena saya pemakaian pribadi guys, yang hanya misalnya mau menggunakan atau memakai mobil tidak mengerti secara teknologi otomotif, yang di shock breaker belakang Captiva itu sangat nyaman, dan ada kelebihannya dia menggunakan shock breakers yang auto leveling, di mana auto leveling itu adalah si Captiva atau suspensi ini bisa menyesuaikan dari beban atau bobot barang yang diterimanya atau berapa bobot dari penumpang di dalam Captiva itu, baik beban orang ataupun beban barang di dalam Captiva. Nah, jadi shock breakers auto leveling ini memberikan tampilan yang cantik ya, tampilan yang tidak ketika mau barang apa buntut dari mobil kendaraan kita itu menjadi lebih rendah dibandingkan yang di depan. Jadi dia posisi kendaraan ini tetap datar karena dari konsep auto leveling di shock breakers yang digunakan di Captiva diesel tahun 2010. Untuk shock depan, dia juga memberikan kenyamanan di dalam kabin selama kita mengendarai ini, dan cukup bisa memberikan penyesuaian di kultur jalan, baik jalan tanah ataupun jalan aspal seperti itu. Jadi dengan kombinasi shock breakers depan belakang itu memberikan safety riding atau kenyamanan lah bagi driver di dalam Captiva itu atau penumpang di dalam Captiva. Jadi dengan sistem suspensi depan belakang tersebut memberikan kenyamanan ke dalam Captiva itu sendiri. Jadi dengan shock depan belakang yang auto leveling memberikan tampilan yang simetris kepada kendaraan Captiva dan memberikan penampilan yang cukup agronomis di ketika di jalan seperti itu kita menggunakannya. Dari kecepatan mengendarai Captiva diesel 2010 guys, dari saya keluar kota di jalan tol, saya pernah bawa mobil ini di kecepatan ya di 180 lah, 180, dan itu sangat memberikan kepercayaan diri kita karena tingkat kestabilan mobil ini bisa saya katakan baik ya, bisa dikatakan baik karena dengan kecepatan 170, 180 itu posisi kendaraan masih stabil ya, nggak oleng seperti itu, dan tidak memberikan kekhawatiran kita dalam mengendarai dengan kecepatan seperti itu. Remnya ini bagus guys, bagus. Ketika kita menginjak remnya cukup smooth ya, tidak kejut seperti itu. Kemudian sistem kerja remnya juga bagus, tidak ada gap antara instruksi kita di kaki pedal gas, pedal rem. Sesuai lah dari penurunan kecepatan kendaraan itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ketika terjadi kejutan-kejutan di posisi jalan, terkejut atau kita seperti itu, ada kejadian seperti itu, sistem kerja dari rem ini baik bila terjadi pengejutan, rem kejut lah seperti itu. Mobil ini kan SUV yang bisa kita gunakan dalam kecepatan yang di atas rata-rata lah, cukup tinggi lah, mungkin bisa di atas 170 km per jam ataupun bisa 200 ya. Dia memiliki sensor rem
sensor ABS ya. Jadi kalau ada komponen rem kita itu bermasalah, dan pernah saya alami ini mengganti sensor rem. Jadi ketika ABS-nya nyala, sensor itu nyala, kita sudah diperingati oleh elektronik di Captiva untuk melakukan perbaikan ataupun perawatan di bengkel. Dan sensor rem itu cukup, atau sensor ABS harganya tidak begitu mahal guys. Jadi saya beli waktu itu, seingat saya sensor itu sekitar 200 sampai dengan 250.000 ya. Yang buatan bukan JM tapi yang recommended dari Korea. Recommended dari Korea, dan itu cukup ekonomis untuk sensor itu, dan saya langsung ganti sensor itu untuk keamanan dalam berkendara. Matic-nya guys, Matic ini adalah di Matic dengan 5 percepatan kalau nggak salah ya, Matic dengan 5 percepatan. Perpindahan gigi ini atau perpindahan gigi persnelingnya itu cukup smart dan cukup halus. Jadi kita mendrive Captiva ini menjadi lebih nyaman ya. Jadi suara Matic atau suara perpindahan gigi Maticnya itu sangat smart dan halus, walaupun ini bermesin diesel. Dari konsumsi BBM guys, sangat irit dan sangat ekonomis. Apalagi saya menggunakan biosolar, dan selama saya pakai biosolar fine saja, nyaman saja. Tapi harus betul-betul kita merawat Captiva diesel dengan menggunakan biosolar, memperhatikan jadwal ganti oli, filter oli dan sebagainya. Jadi masih terjaga performa dari Captiva diesel 2000 cc. Oke guys, yang belum subscribe